Halo teman sahabat petani semua. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya lagi di samping alpukat. Ini keadaan, coba ya kamera secara total keadaan alpukat ya, yang pada daunnya mengering ya, gugur. Ini bukan disebabkan kekeringan atau karena musim kemarau 1 bulan kemarin, tapi ini ada penyebab di perakaran atau pangkal batang ya. Coba kamera di pangkal batang ya. Jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, sahabat petani semua, ini pangkal batangnya udah kecoklatan ya, tidak ada lagi ya, tidak ada lagi yang keputihan atau semacam kambiun ya. Jadi kulitnya ini juga udah pada mengering, udah pada coklat. Artinya kita bisa memastikan struktur perakaran ya, baik akar tunggang, akar yang kecil-kecil ya, akar serabutnya ini udah tidak berfungsi lagi untuk pengangkutan unsur hara, nutrisi ya, dari dalam tanah ke atas. Artinya jaringan atau pembuluh ya, kalau manusia itu kan pembuluh dia ya, pembuluh darah. Kalau ini yang tumbuhan itu namanya sistem pengangkutannya itu pengangkutan nutrisi, garam, mineral, unsur hara, air itu polem. Itu bahasa biologinya ya. Artinya udah tidak berfungsi ya. Apa sebab tidak berfungsi? Kan timbul pertanyaan, karena ini terserang penjahat dalam tanah. Kita tahu penjahat dalam tanah itu ya, ada patogen yang tidak baik, ada bakteri, ada virus, sehingga terganggu lah perakaran ini tadi, sehingga diikat oleh bakteri yang tidak baik itu tadi, sehingga fungsinya masing-masing fungsinya untuk pengangkutan nutrisi atau pendistribusian itu terganggu semuanya sistemnya, karena udah terikat oleh bakteri virus yang tidak baik itu tadi. Karena bakteri virus itu berlawanan dengan ya, sama-sama lah ibaratnya rebutan dengan nutrisi yang ada di dalam tanah ini. Kira-kira seperti itulah ya analoginya. Sebelumnya ya, kita juga pada melihat keadaannya baik-baik saja kan. Tentu kita juga sangat kurang perhatian pada waktu itu, sangat kurang. Artinya ini 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu itu masih sangat segar. Kita sangat kurang perhatian di pangkal batang. Rupanya pangkal batangnya ini udah mengalami gejala-gejala terserang. Kita baru tahu dia mengalami terserang itu. Ini dari sisi daun ranting ini kayaknya menggulung ya, kempis mengecil, kekuningan. Baru kita cek, kenyataan ini terserang bakteri virus yang tidak baik ya. Sehingga kita aplikasilah kan, aplikasi awalnya kita kocor dengan fungisida, kita campur insektisida untuk kutu berupa tungau ya atau penggerek batang. Kita kocor dengan frekuensi ya, 3 hari sekali ya, 1 minggu 2 kali, berturut-turut kita lakukan itu sampai kurang lebih 1 bulan. Setelah mengalami tidak banyak perubahan ya, tidak banyak perkembangan, ya udah kayaknya ini tidak bisa tertolong lagi, seperti inilah keadaannya ya. Itu cerita 1 bulan yang lalu. Sehingga ini ya, kita sebagai petani ya harus pasrah, terima apa adanya. Ini proses alam ya, proses alam. Tentu ada hal yang mungkin penyebabnya itu ya, mungkin salah satu tadi ya, virus, bakteri. Yang kedua mungkin juga dari
bibit ya, bibit ya yang kita tanam itu imunitasnya tidak mampu untuk bertahan begitu bakteri, patogen, virus yang jahat itu menyerang ya. Jadi antibodinya tidak baik bekerja sehingga dia kalah ya, sehingga dia kalah oleh serangan-serangan biotik. Nah, inilah yang gangguan-gangguan serangan biotik itu ya, termasuk virus, bakteri, ya mungkin serangga lainnya itu. Nah, jadi karena imunnya tidak kuat, nah, sehingga dia tumbang ya, mengalami resiko tinggi yang berakibat ini mengering kematian. Dan ini akan kita bongkar, kita cabut, akan kita gantikan lagi dengan bibit yang sambung pucuk ya. Tuh teman-teman ya, kita hanya berbagi pengalaman cerita ya, yang sejauh kita udah berusaha penanganan tapi keadaannya harus seperti ini ya. Ini hal biasa ya, ini hal biasa di setiap ya kegiatan usaha itu, semuanya pasti ada resikonya ya. Nah, saya biasa analogikan ya, kita manusia juga ya yang udah cukup maju, baik teknologi peralatan kesehatan maupun obat-obatan ya. Toh akhirnya juga ya kita manusia masih ada juga yang berisiko tinggi yang berakibat sampai mengalami kematian juga, tidak bisa tertolong. Demikian juga tumbuhan. Ini hal biasa ya, jangan pula menjadikan nyali semangat ya. Kita langsung cuit, langsung drop. Nah, apa kata pepatah ya, mati satu kita gantikan berlipat-lipat, atau patah tumbuh hilang berganti ya. Nah, ini mati satu kita gantikan berlipat-lipat ya. Tentu ini kita pasrah ya. Artinya ini penyebabnya udah kita tahu. Mungkin nanti di sisi kalau kita tanam ulang, tentu media tanam yang ada di sini kita bongkar ya. Kita carikan media di luar ya, sedikit banyak ya, mungkin virus, bakteri yang masih ada di dalam tanah ini ya akan siap menyerang kembali ya. Tentu nanti kita cari bibit yang betul-betul sehat, betul-betul sehat ya, betul-betul baik. Sehingga kalau bibit baik, bibit sehat ya, otomatis kita bisa pastikan imunitasnya ya, kekebalan dia terhadap virus dan serangan lainnya itu ya mungkin akan mampu melindungi dirinya sendiri. Ini kita anggap imunitasnya juga tidak bekerja, tidak baik ya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin perlu saya cerita ini, alpukat ini dari tanam ya, ini udah memasuki kurang lebih ya 2 tahun ini. Kurang lebih 2 tahun. Tapi pada saat dia mau mengalami terserang busuk akar atau busuk pangkal akar ini, busuk akar atau busuk pangkal batang ini belum menunjukkan ciri-ciri dia mau keluar bunga atau berbunga ya, untuk masuk fase generatif, tidak. Jadi ini betul asli. Biasanya kalau ciri-ciri alpukat yang kita alami itu ya, kadang dia begitu terserang oleh gangguan ya, bakteri, virus itu tadi, dia biasanya keluar bunga, malah bunganya lebih banyak daripada daunnya. Ini tidak. Ini teman-teman lihat sendiri ya, daunnya masih banyak ya. Ini bukan penyebab kekeringan ya. Jadi dibedakan, penyebab kekeringan itu dia rontok tapi dia ada tunas baru lagi ya. Ini penyebab keringnya daun ini, menggulungnya ya, daun ini kempis karena sistem perakaran udah tidak bisa bekerja baik, udah terkalahkan oleh bakteri, virus di dalam tanah, sehingga semuanya sirkulasi ya, pengangkutan maupun pendistribusian
nutrisi unsur hara untuk keperluan tanaman itu sendiri, ya tidak berjalan semestinya, semuanya stop. Nah, sehingga dia tidak bisa diselamatkan lagi, ini ya mati. Nah, ini akan kita cabut, kita gantikan lagi dengan yang baru. Tentu titiknya tetap di sini, karena kita tetap mempertahankan. Karena titik ini kita udah kondisikan titiknya ini 9 kali 9. Kalau kita geser sampai 1-2 meter, tentu nanti sudut pandangnya akan beda ya. Nah, sudut pandangnya karena ajaran kita ini ya semuanya dimanapun kita posisi kita melihat semuanya lurus. Nah, di sisi manapun ya. Nah, jadi ini segitiga sama sisi 9 kali 9. Nah, disinilah jatuhnya 9 kali 9. Kalau lah kita gantikan tetap di sini lagi tempatnya. Hanya media tanam yang ada di sekitar tajuk daun ini, di sekitar akar akan kita bongkar nanti ya. Kita singkirkan ke lain. Nah, nanti ini ranting apa ini semuanya kita bakar nanti ya. Nah, kita bakar ya di sini juga ya. Nanti akan kita update ya. Kita update bagaimana perkembangannya, apakah nanti yang setelah kita tanam tumbuh berkembang, apakah akan terulang atau bagaimana. Nah, nanti akan kita videokan, nanti akan kita videokan atau kita share di channel Alpocate Farm. Nah, anggap ini sebagai penelitian kita ya teman-teman ya. Nah, apakah nanti setelah kita tanam lagi akan mengalami hal yang sama, berakibat seperti ini lagi? Kita harus mencoba baru kita tahu. Nah, jadi kita jangan berandai-andai ya. Nah, jadi ini anggap sebagai bahan penelitian saya ya, bahan eksperimen saya, bahwa di titik yang pernah terserang virus bakteri penjahat tanah itu kita tanam ya, apakah akan terulang lagi kejadian itu atau bagaimana. Kalaulah tidak terulang, artinya kita bisa pastikan penyebabnya itu ada dua. Karena virus bakteri yang ada di dalam tanah itu kita tidak bisa hindar, itu dah memang juga di dalam tanah ya, habitat mereka. Kita tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Mungkin kita biasa siasati, mungkin kita bisa cari solusinya. Kita cari bibit yang betul-betul resisten ya, tahan terhadap serangan-serangan itu tadi, virus bakteri macam-macam tadi. Artinya bibit yang betul-betul sehat, bibit yang betul-betul imunnya ya, imunitasnya baik. Karena bibit yang baik, bibit yang sehat itu kan akan nampak oleh kita sebelum kita tanam. Dari ciri daun, dari ciri pangkal batang, lain sebagainya. Nah, itu masing-masing lah ya. Nah, karena kita, kalaulah kita menanam bibit yang tidak baik, anggaplah bibitnya agak kerdil, ya mungkin usahanya udah cukup lama, tapi ya tetap seperti itu, artinya kan pertumbuhannya agak lambat. Nah, seperti itu. Tentu juga ya tidak terlepas dari semua itu perawatan ya, tidak terlepas dari perawatan ya teman-teman ya. Jadi kita jangan takut dimanapun yang sifatnya bakteri, virus atau penjahat yang ada di dalam tanah itu tetap ada. Hanya bagaimana cara kita bisa menghindarinya. Nah, di bidang pertanian juga kan udah banyak kemajuan tentang ya, kalau ini bakterinya, ini virusnya, ini solusi obat fungisidanya. Nah, demikian juga insektisida ya. Nah, tinggal kita pandai-pandai lah kan, tentu dalam artian ya kita pandai-pandai, kita melihat, monitoring sejauh mana pertumbuhan perkembangan tanaman kita itu. Karena segala sesuatu itu tidak langsung terjadi begitu hari ini terserang dia langsung mati, tidak. Dia ada secara perlahan ya, secara perlahan ada menunjukkan ciri-ciri.
Kalau memang kita agak lambat penanganan, nah itu dia bekerjanya sangat cepat ya, sangat cepat ini. Yang 1 bulan kemarin ini masih hijau, masih rimbun. Oh, begitu terserang, begitu kita aplikasi, kenyataannya serangannya lebih masif sehingga aplikasi kita tidak begitu banyak berfungsi. Sehingga lebih dominan bekerja bakteri, bekerja virusnya ya, sehingga ya mengalami seperti ini. Oke, teman-teman, seperti itu. Patah tumbuh hilang berganti, mati 1 tumbuh 1000. Tetap semangat ya, kalaulah memang menemui yang seperti ini, cepat segera cabut, gantikan dengan yang baru. Nah, tadi cara-caranya udah kita sampaikan. Jangan lupa di like, di share, di komen ya. Silahkan tulis di kolom komentar, akan kita konfirmasi, kita balas. Tentu subscribe ya, karena subscribe itu gratis, sehingga teman-teman bisa mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpokate Farm. Oke, selamat siang semuanya. Salam dari Alpokate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Tetap semangat.